Sebab-sebab terjadinya pertempuran Surabaya 1945. 1. Tragedi Hotel Yamato 19 September 1945. 2. Kedatangan pasukan sekutu di Surabaya 25 Oktober 1945. 3. Peristiwa 26-29 Oktober 1945. 4. Terbunuhnya Jenderal AWS Malabi 30 Oktober 1945. Klimaks gerakan pengibaran bendera di Surabaya terjadi pada insiden perobekan bendera di Yamato Hoteru atau Hotel Yamato, bernama Oranje Hotel atau Hotel Oranye pada zaman kolonial, sekarang bernama Hotel Majapahit di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya. Berawal dari sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. W.V. Christian Blokman pada sore hari tanggal 18 September 1945 mengibarkan bendera Belanda merah putih biru tanpa persetujuan pemerintah RI daerah Surabaya di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato di sisi sebelah utara. Keesokan harinya tanggal 19 September 1945, Presiden Sudirman datang melewati kerumunan massa lalu masuk ke Hotel Yamato dikawal Sidik dan Haryono. Sebagai perwakilan RI, dia berunding dengan Mr. Blokman dan kawan-kawannya dan meminta agar bendera Belanda segera diturunkan dari gedung Hotel Yamato. Tetapi Blokman menolak untuk menurunkan bendera Belanda. Perundingan berlangsung secara memanas. Blokman mengeluarkan pistol dan terjadilah perkelahian dalam ruang perundingan. Blokman tewas dicekik oleh Sidik yang kemudian juga tewas oleh tentara Belanda. Haryono yang semula bersama Sudirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera bersama Kusno dan Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda. Mereka merobek bagian birunya dan mengereknya ke puncak tiang bendera kembali sebagai bendera merah putih. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan sekutu dari Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi mendarat di Surabaya. Pasukan itu merupakan bagian dari divisi ke-23 di bawah pimpinan Jenderal D.C. Hawthorne. Mereka mendapat tugas dari Panglima Avni untuk melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan para interniran sekutu. Pemimpin pasukan sekutu menemui R.M. Suryo atau pemegang pemerintah Indonesia di Jawa Timur. Namun pemerintah Indonesia di Jawa Timur merasa enggan menerima kedatangan mereka. Setelah diadakan pertemuan antara wakil pemerintah Republik Indonesia dengan Brigadir Jenderal AWS Malabi, disepakati hal-hal berikut ini. 1. Inggris berjanji bahwa pada tentara mereka tidak terdapat angkatan perang Belanda. 2. Mereka menyetujui kerjasama kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketentraman. 3. Mereka segera membentuk kontrak biru agar bisa bekerja sama dapat terlaksana sebaik-baiknya. 4. Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang. Setelah pendaratan tentara sekutu pada 25 Oktober 1945 di Surabaya, Mustopo menganjurkan Jenderal Malabi beserta pasukannya agar tidak perlu mendarat lebih dari 800 meter dari pelabuhan dan pasukan Indonesia yang akan mengantarkan para tawanan ke pelabuhan. Tetapi Malabi menolak anjurannya dan terus bersikeras menerjunkan pasukannya memasuki kota Surabaya. Pada tanggal 26 Oktober 1945 malam hari, satu peleton Field Security Section di bawah pimpinan Kapten Shaw melakukan penyerangan ke penjara Kalisosok untuk membebaskan Kolonel Hayur atau seorang kolonel Angkatan Laut Belanda bersama kawan-kawannya. Keesokan harinya pada tanggal 27 Oktober pukul 11 pagi, sebuah pesawat Dakota melintas dari Jakarta atas perintah Mayor Jenderal Hawthorne. Pesawat itu menyebarkan pamflet yang isinya adalah perintah penyerangan senjata yang dimiliki rakyat Indonesia kepada tentara sekutu. Pemerintah meminta kepada para pemuda untuk tetap siaga menghadapi segala kemungkinan. Pada tanggal 27 Oktober 1945, terjadi kontak senjata yang pertama antara para pemuda dengan pihak Inggris. Pada tanggal 28 Oktober 1945, pukul 4.30 pagi, terjadi serangan total. Setelah digempur secara total, tentara sekutu yang tidak siap bertempur mengibarkan bendera putih dan memohon untuk berunding. Banyak korban jiwa dan luka-luka membuat Belanda merasa terdesak dan meminta bantuan kepada pimpinan Indonesia di Jakarta untuk menyelamatkan tentara Inggris yang terkepung.
Selanjutnya tanggal 29 Oktober 1945, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohatta, dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin tiba di Surabaya dengan menumpang pesawat militer Inggris. Hari itu juga Presiden bertemu dengan Malabi di Kebenaran. Malam itu dicapai kesepakatan yang tertuang dalam Armistice Agreement regarding the Surabaya Incident, a provisional agreement between President Soekarno of the Republic Indonesia and Brigadier Malabi, concluded on the 29 Oktober 1945. Pemimpin pasukan sekutu Brigadir Jenderal AWS Malabi berhasil ditawan oleh para pemuda. Pada tanggal 30 Oktober 1945, Presiden Soekarno, Hatta, dan Amir Syarifuddin datang ke Surabaya untuk menamaikan perselisihan itu. Perdamaian berhasil dicapai, tetapi setelah sekembalinya Soekarno dan rombongan ke Jakarta, pertempuran kembali terjadi. Tempat terakhir ini adalah Gedung Bank Internasional di Jembatan Merah. Pemuda-pemuda menuntut supaya pasukan Malabi menyerah. Malabi tidak bisa menerima tuntutan itu dan akhirnya Jenderal AWS Malabi tewas. Setelah Malabi terbunuh, baik Letnan Jenderal Kristiasen, Panglima AFNI ataupun Mayor Jenderal Marxert menyatakan pihak Indonesia telah melanggar gencatan senjata dan secara licik membunuh Brigadir Jenderal AWS Malabi. Pada tanggal 31 Oktober 1945, Letnan Jenderal Kristiasen memperingatkan kepada rakyat Surabaya untuk menyerah. Kontak Biro Indonesia mengumumkan bahwa kematian Malabi merupakan suatu kecelakaan. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang isinya berisi ancaman akan menggembur kota Surabaya apabila orang-orang Indonesia tidak menaati perintah Inggris. Mereka juga mengeluarkan instruksi yang isinya bahwa semua pimpinan Indonesia dan para pemuda di Surabaya harus datang selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945 pukul 6 pagi pada tempat yang telah ditentukan. Mereka diharuskan datang dengan tangan diikat di atas kepala dan kemudian menandatangani dokumen yang tersedia sebagai tanda menyerah tanpa syarat. Ultimatum tersebut sama sekali tidak digubris oleh rakyat Indonesia, apalagi dibangkitkan semangat juangnya oleh Bung Tomo yang berpidato melalui radio barisan pemberontakan rakyat Indonesia. Karena ultimatum tersebut tidak digubris oleh para pejuang dan rakyat Surabaya, maka pada 10 November pagi tentara Inggris mulai melancarkan serangan besar-besaran yang sangat dahsyat. Mereka mengerahkan sekitar 3 divisi pasukan infanteri beserta tank dan senjata berat lainnya, 50 pesawat tempur, dan sejumlah kapal perang yang berada di sekitar perairan Surabaya. Ribuan penduduk menjadi korban, banyak yang meninggal dan luka-luka. Perlawanan tidak berhenti. Awalnya mereka menduga perlawanan rakyat Indonesia di Surabaya bisa ditaklukkan dalam tempo 3 hari saja. Nyatanya pengerahan persenjataan modern dan taktik perang yang mumpuni tidak membuat kota Surabaya mudah untuk diduduki. Pertempuran semakin sengit dengan hadirnya para ulama, kiai, dan para santri di medan peperangan. Tidak ketinggalan juga seorang operator ulung dan pejuang muda kota Surabaya, Bung Tomo, bersama para tokoh lainnya. Perlawanan yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terorganisasi, semakin hari semakin solid dan teratur. Pertempuran dahsyat ini memakan waktu hampir 1 bulan lamanya. Kerugian yang disebabkan tidaklah sedikit. Sekitar 1.600 orang prajurit pengalaman mereka tewas di Surabaya serta puluhan alat perang rusak dan banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban telah membuat kota Surabaya kemudian dikenang sebagai kota pahlawan dan tanggal 10 November diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Pahlawan. Yang pertama, kekalahan rakyat Surabaya di bidang militer. Pada pertempuran Surabaya, bangsa Indonesia mengalami kekalahan dengan jatuhnya korban-korban personil maupun kerugian material yang tidak terhingga, juga kerugian-kerugian politik. Bahkan seketika di Surabaya telah bangkit kembali pangkalan perang tentara Belanda di Indonesia. Di Surabaya, Belanda membangun satu divisi baru, yakni Divisi A, terdiri dari Brigade Tentara Laut yang kuat yang diperlengkapi dengan senjata dan alat-alat berat, dan Brigadir 10 KNIL, suatu brigadir ringan. Di Surabaya ditempatkan Mayor Jenderal de Bruyne dari Marin Kerajaan Belanda sebagai panglima divisi tersebut. Rakyat Indonesia yang tertinggi di dalam kota mengalami segala penindasan, sedangkan di luar kota garis-garis pertahanan bangsa Indonesia terus mendapatkan serangan dari tentara sekutu sampai pada bulan Mei 1946. Yang kedua, kemenangan di bidang moral. Rakyat Surabaya tidak mempedulikan hasil pertempuran yang mengalami kekalahan, tetapi rakyat Surabaya mendapat api semangat yang berkobar-kobar tanpa mengenal putus asa dan semangat pantang menyerah.